Sekarang aku mau nanya nih ke kalian guys. Kalau hidupmu nggak sempurna dan memang nggak ada yang sempurna, apa yang bisa kamu syukuri hari ini? Apa yang bisa kamu lihat indahnya, meskipun itu kecil bukan hal besar ya. Karena bisa jadi kebahagiaan itu udah ada di depan mata. Kita cuma perlu melihatnya dengan cara pandang yang berbeda. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-temanku dimanapun kalian berada. Ohayo gozaimasu. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan ya guys ya. Kembali lagi bersama aku di sini, Aojak, di channel yang penuh suka duka ini guys. Guys, kira-kira guys, kalian pernah nggak ngerasa hidup kamu tuh kayak berantakan banget gitu kan? Kerjaan gak sesuai harapan, rencana gagal, barang-barang di rumah rusak kan. Kadang kita jadi stres kan, karena kita diajarin sejak kecil kalau hidup itu harus sempurna ya, harus mulus. Tapi kenyataannya guys, gak ada yang benar-benar sempurna. Bahkan di Jepang pun, negeri yang dikenal rapih, bersih, dan modern ini, orang-orangnya punya cara pandang yang justru sebaliknya. Namanya wabi-sabi. Filosofi sederhana yang bisa bikin kita berhenti sejenak, menarik nafas dan bilang, nggak apa-apa kalau nggak sempurna. Justru di situ letak keindahannya. Hari ini sambil aku sepedahan di Miyazaki, aku mau ceritain arti wabi-sabi dan kenapa penting banget kalau kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi ayo temen aku guys, kita ngobrol santai kayak seperti pada biasanya sambil minum kopi ya guys ya. Jadi wabi-sabi itu apa sih? Kalau yang aku pelajarin ya, aku tahu wabi itu berarti sederhana, apa adanya. Sedangkan sabi berarti keindahan dari waktu, dari usia, dari sesuatu yang sudah tua dan gak sempurna lagi guys. Jadi kalau digabung, wabi-sabi adalah seni untuk melihat keindahan dalam hal-hal yang sederhana dan gak sempurna. Bayangin, kamu lagi jalan ya di perumahan kecil kayak gini kan, di Jepang. Ada rumah kayu yang catnya udah pudar, jendelanya bunyi, berderit kalau dibuka, kreot kan. Kalau kita pakai standar kota besar, rumah itu mungkin dianggap jelek gitu kan. Tapi orang Jepang lihatnya beda. Rumah itu indah karena punya sejarah, ada jiwanya, ada karakternya, ada kenangan-kenangan indah di dalamnya. Atau bayangin kamu lagi lihat jalanan kecil yang aspalnya udah retak-retak gitu kan ya. Jalanannya, apalagi ada jalan di Indonesia ya, berlubang. Di mata orang perfeksionis jalan itu rusak, tapi di sini orang tetap lewat dengan tenang. Retakan itu nggak bikin orang berhenti hidup, malah bikin jalan itu punya karakter. Ya memang jalan rusak ya harus dibenerin kan. Itulah wabi-sabi. Bukan soal tentang sempurna, tapi soal bisa lihat indahnya kekurangan. Sekarang pertanyaan pentingnya guys, kenapa kita perlu pakai filosofi ini dalam kehidupan kita ya? Karena jujur aja, hidup modern sekarang capek banget. Kita kebanjiran informasi. Tiap hari lihat orang lain di media sosial pamer pencapaian, temen udah beli rumah, kita masih ngontrak. Temen udah jalan-jalan ke luar negeri, kita masih di rumah aja. Temen udah sukses bisnis, kita masih bingung arah hidup ini mau kemana ya? Kemana lagi selanjutnya? Gimana ya? Cari kemana lagi kan gitu kan ya? Tanpa sadar guys, kita tuh ngebandingin diri kita sama orang lain terus-terusan. Hasilnya kita nggak pernah puas. Kita jadi ngerasa kurang, terus merasa gagal, merasa nggak pantas ya kan? Nah disinilah wabi-sabi itu penting. Karena dia ngajarin kita berhenti sejenak. Bukan lihat apa yang nggak kita punya, tapi lihat apa yang udah ada nih. Bukan terus ngejar hidup yang sempurna, tapi belajar menerima hidup ya, yang nyata itu, yang kita terima hari ini. Kalau nggak pakai wabi-sabi, kita bakal terus dikejar bayangan kesempurnaan dan percayalah itu capek banget kayak. Sekarang kita coba tarik guys ke hal-hal sederhana lah dalam hidup kita ya. Bayangin kamu lagi pulang kerja atau badan capek, pikiran penuh beban, begitu masuk rumah ternyata berantakan. Aduh, jemuran masih numpuk, piring kotor di dapur ya kan, lantai ada bekas langkah kaki belum dipel. Di pikiran seorang yang perfeksionis itu bikin stres. Aduh, rumah gue berantakan banget gitu kan. Tapi kalau kamu pakai wabi-sabi, kamu bisa lihat dari sisi lainnya juga. Ya jemuran itu tanda rumahmu hidup gitu kan. Piring kotor itu tanda ada orang yang makan. Bekas langkah kaki di lantai itu ada anak-anak yang larian mungkin ya, teman-teman yang udah punya anak-anak ya kan. Berantakan iya, tapi indah guys, dengan caranya tersendiri ya. Tinggal kita beresin aja gitu, tinggal kita perbaiki. Tapi nggak perlu stres, maksudnya nggak perlu kayak aduh gitu kan. Atau bayangin lah kamu punya motor tua, kayak aku kan punya motor nih Supra bapak ya guys ya. Catnya udah kusam, knalpotnya agak berisik ya, udah ini jebol gitu kan. Kalau orang lain lihat mungkin bilang itu udah jelek, mending diganti aja gitu kan, mending beli yang baru gitu kan. Apa dia nggak punya duit ya atau gimana gitu.
Tapi buat kamu mungkin motor itu udah nemenin banyak cerita guys. Dari pertama kali kamu pacaran mungkin sampai sekarang masih dipakai buat kerja, pakai sekolah. Kayak aku sendiri guys, itu motor ya peninggalan bapak aku. Meskipun itu motor udah tua, udah jelek, tapi aku benar-benar sayang banget. Aku nggak mau motor itu dijual atau gimana pun, karena itu kenangannya gitu kan. Kalau misalkan ngelihat motor itu tuh kayak ngelihat itu perjuangan bapakku gitu kan, dulu ngehidupin aku dari kecil sampai besar. Jadi ada hal menarik gitu kan di baliknya. Ini bukan tentang kesempurnaan motornya, tapi yang penting tuh dicerita di baliknya itu seperti apa. Nah itulah wabi sabi ya, pengertian yang aku pahami gitu kan. Hidup tuh nggak harus kinclong guys, kayak iklan-iklan gitu kan. Hidup indah justru karena ada goresan, ada lecet, ada cerita-cerita kecil di dalamnya. Sekarang kita coba lihat guys ke Jepang ya. Aku lagi sepedahan nih di Miyazaki, di kota kecil. Lihat kanan kiri, rumah-rumah kayu, cat pudar, sebagian bahkan miring dikit kan. Kalau di kampung-kampung juga di sini sama. Kalau di kota besar mungkin dianggap kumuh, tapi di sini itu biasa aja. Bahkan banyak orang yang justru bangga tinggal di rumah keluarga yang usianya udah ratusan tahun. Kenapa? Karena di balik tiap dinding ada cerita. Nenek moyang mereka tinggal di situ dulunya, anak-anak tumbuh di situ. Rumah itu bukan cuma bangunan ya, tapi saksi sejarah gitu kan, tentang hidup kita, keluarga kita, dan semua yang ada di dalamnya. Kadang tuh guys di Jepang tuh suka ada di pojok jalan kecil itu ada kayak kuil-kuil kecil gitu. Nggak besar, nggak mewah, kayak kecil gitu. Cuma bangunan kayu sederhana lah, ada lonceng, ada lampion. Tapi orang tetap mampir sebentar, nunduk, berdoa, lalu melanjutkan perjalanan. Jadi kuil itu bukan karena keindahan kemegahannya bagi mereka, tapi indah karena sederhana dan memiliki makna. Dan itu adalah tempat berdoa bagi orang-orang Jepang. Ya inilah wabi sabi yang nyata di Jepang gitu. Orang sini nggak malu dengan yang tua, yang udah jelek, nggak buru-buru diganti, nggak buru-buru ganti baru. Mereka bisa melihat keindahan di balik sesuatu yang sederhana. Jadi nggak harus perlu sempurna guys. Sekarang coba kita refleksi guys ke diri kita sendiri. Hidup kita ini sering nggak sesuai rencana ya. Aku pun sama, pernah jatuh, pernah gagal berkali-kali, pernah malu dalam hidup inilah. Aku juga pernah merasakan hal-hal yang seperti itu. Dulu ya aku kira kalau gagal itu aib, kalau mimpi nggak tercapai berarti aku payah gitu kan. Tapi semakin aku jalan, aku sadar tanpa kegagalan aku nggak akan jadi aku yang sekarang. Nggak akan belajar banyak hal seperti yang aku sekarang guys. Yaitulah wabi sabi ya. Retakan dalam hidup bukan untuk disembunyikan, tapi untuk diterima itu kan. Karena retakan itulah yang bikin kita jadi manusia yang seutuhnya. Kalau jalan yang aku lewati sekarang mulus banget, mungkin aku bakal ngebut dan gak sempat gitu ngelihat pemandangan-pemandangan kalau aku pakai mobil atau pakai motor. Tapi karena ada retakan, ada tambalan, aku pelan pakai sepeda, justru bisa nikmatin ngelihat, oh ini seperti ini jalanannya ya, angin dan suasananya. Ya hidup pun sama itu. Kalau sempurna kita mungkin gak akan sempat nikmatin momen-momen kecil guys. Jadi ya apa itu kan arti wabi sabi sebenarnya? Ya seni untuk melihat keindahan dalam ketidaksempurnaan. Ini benar-benar cocok banget dalam hidupku pribadi ya guys ya. Cocok banget kenapa? Ini penting aku pakai karena tanpa filosofi ini hidup bakal terus ngerasa kurang terus gitu kan. Kita bakal sibuk ngejar sempurna, padahal sempurna itu nggak pernah ada. Dengan wabi sabi kita belajar menerima bahwa retakan, luka, dan goresan itu bukan aib. Itu justru yang bikin kita hidup punya cerita. Sekarang aku mau nanya nih ke kalian guys. Kalau hidupmu nggak sempurna dan memang nggak ada yang sempurna, apa yang bisa kamu syukuri hari ini? Apa yang bisa kamu lihat indahnya, meskipun itu kecil bukan hal besar ya. Karena bisa jadi kebahagiaan itu udah ada di depan mata. Kita cuma perlu melihatnya dengan cara pandang yang berbeda. Terima kasih ya udah nemenin aku sepeda keliling Miyazaki. Sampai ketemu di perjalanan berikutnya. Ingat, jangan tunggu sempurna guys untuk bahagia. Bahagialah hari ini. Bahagia itu sekarang, meskipun di tengah-tengah ketidaksempurnaan. Apa yang ada, yang kita miliki hari ini, itulah yang harus kita syukuri. Arti bersyukur itu bukan hanya berucap alhamdulillah, tapi arti bersyukur adalah dengan terus menjalani meskipun sambil berdarah-darah. Terima kasih sudah menyaksikan sudah menyaksikan tontonan video ini. Semoga ada manfaat dari sini. Jangan lupa di like, di komen, di share ke teman-teman yang lain. Dan kalau misalkan kalian mau subscribe, silahkan di subscribe. Nanti kita lanjut di next vlog. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.